Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zaki Parenstoros di channel saya. Nah, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang pengimplementasian LRS ke dalam database. Nah, untuk database sendiri di sini saya menggunakan XMPP. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus on-kan keduanya dulu, MySQL dan Apache. Lalu setelah on, kita langsung saja menuju ke command prompt atau CMD. Nah, setelah gini, karena CMD saya berada di disk D dan ini disk C, saya akan berpindah dulu ke disk D. Jadi saya akan berpindah dulu ke disk D. Oke, nah seperti ini sudah berpindah ke disk D, guys. Langsung saja kita masuk ke MySQL. Saya kita enter. Nah, seperti ini kita sudah berada di MySQL. Langsung saja kita di sini mau melihat dulu database. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah database, table database juga. Nah, di sini saya langsung melihatkannya dengan cara kita klik show databases. Nah, saya membuat sebelumnya table perpustakaan. Nah, di sini sudah ada perpustakaannya, guys. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ini contoh LRS yang akan kita buat nanti, akan saya tampilkan di sini. Nah, yang pertama itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian, yang dimana semua ini saling terhubung dengan menggunakan foreign key atau kunci tamu. Nah, langsung saja kita ke lanjut. Di sini kita klik dulu use perpustakaan untuk mempick atau memilih database mana yang akan kita buka. Use perpustakaan. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah. Langsung saja kita show tables untuk melihat tabel-tabel yang ada. Nah, di dalam database perpustakaan ini terdapat 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, pengembalian, dan petugas. Seperti contoh yang sudah saya buat di sini. Contoh ini LRS-nya. Oke, lanjut. Di sini saya menampilkan kalimat tabel ini, menampilkan isinya, datanya. Langsung saja kita di sini klik deskripsi tabel anggota dengan cara desk anggota. Oke, serat keluar. Nah, di sini nanti bakal ada 4 bagian, ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, untuk di tabel anggota ini, ID anggota menjadi primary key sebagai kunci utamanya. Nah, lanjut kita lihat isinya. Saya udah membuat beberapa, ada 5 tabel yang saya buat untuk di anggota ini. Nah, di sini dia ada ID anggota itu yang menjadi kunci utama. Lalu di sini ada nama anggotanya, alamat, dan nomor HP sesuai dengan field yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu ada tabel buku dengan cara kita klik deskripsi buku titik koma lalu enter. Nah, untuk buku sendiri fieldnya itu ada 5. Ada ID buku, judul buku, tahun terbit, penerbit, dan ID petugas. Yang dimana ID buku menjadi primary key-nya dan ID petugas itu menjadi foreign key-nya untuk menghubungkan tabel buku ke tabel petugas. Selanjutnya kita lihat dulu yang udah saya buat. Saya ada membuat beberapa data di sini. Kita klik select bintang from kurang T-nya, guys. Select bintang from buku. Nah, di sini ada ID bukunya itu B001 dengan judul buku pemrograman dasar, tahun terbitnya ada, dan penerbitnya ini. Lalu ada ID petugas. Nah, lanjut kita ke tabel petugas dengan cara deskripsi kayak biasa petugas. Nah, ini dia fit untuk data. Untuk tabel petugas itu ada ID petugas, nama, dan nomor HP. Nah, di sini tuh ID petugas itu menjadi primary key. Lalu kita select. Sini saya udah membuat 2 data petugasnya. Nah, ID petugas itu P001 dan P002. Untuk namanya itu ada Ibu Dewi dan Pak Rizky dengan nomor HP-nya ini.
Oke, lanjut. Di sini kita ke tabel peminjaman. Nah, untuk field di tabel peminjaman ini ada 5 juga. Ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID petugas, dan tanggal peminjaman. Yang dimana ID peminjaman ini menjadi primary key, ID anggota, ID buku, dan ID petugasnya menjadi foreign key untuk menghubungkan tabel-tabelnya ini ke tabel yang lain. Lanjut, di sini saya sudah ada mengisi juga untuk datanya. Langsung saja kita lihat peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini sesuai field yang ada ID peminjaman. Ini ada ID peminjamannya, lalu ID anggota. ID anggota di sini 001. Nah, berarti yang meminjam itu di sini 001 Jaki Parhan. Nah, lalu ID buku B001, berarti buku yang dipinjam itu adalah buku pemrograman dasar. Lalu ID petugas B01, saya meminjamnya dari petugas 001 yaitu Ibu Dewi Lestari, dan ini ada tanggal peminjamannya. Begitu juga selanjutnya guys yang di bawah-bawahnya ini. Nah, kita lanjut saja untuk ke tabel pengembalian. Nah, untuk tabel pengembalian ini fieldnya itu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, dan tanggal pengembalian. Nah, untuk di sini yang menjadi ID peminjamannya itu yang jadi primary key itu ID peminjaman, dan ID anggota, ID buku ini menjadi primary key juga di sini. Nah, lanjut saja. Di sini saya sudah ada membuat beberapa data juga. Saya lihat from pengembalian. Nah, di sini ada ID peminjaman. ID peminjaman itu seperti yang disebut tadi. Nah, ID peminjaman itu di tabel peminjaman. Mana tadi tabel peminjaman guys? Ini dia ID peminjaman PM001, dan ID anggota 001 tadi yang meminjam berarti Jaki, dan ID bukunya itu B001 berarti tadi buku apa tadi ya? Ada buku pemrograman dasar. Lalu berikut juga ada tanggal pengembaliannya. Nah, jadi sekian, begitu saja untuk database yang bisa kita lihat, yang kita buat melalui command promptnya ini. Nah, dan di sini tadi saya lupa menjelaskan juga. Di sini kita itu menggunakan tipe itu varchar juga. Dan kenapa di sini menggunakan year? Karena di sini menggambarkan tahun. Jadi kita menggunakan year. Lalu di mana lagi yang berbeda, kita lihat dulu guys. Kita cek satu-satu. Nah, di sini kenapa pakai date Bang Jack? Karena ini menggambarkan tanggal. Tanggal itu untuk tipe datanya itu adalah date. Jadi dia menggunakan date. Di sini juga sama begitu juga guys. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita cek untuk LRS itu apakah persis gak sesuai yang saya kerjakan ini. Nah, untuk mengeceknya itu kita langsung saja ke Chrome atau Google, apapun itu. Bisa menggunakan Google atau Chrome, terserah kalian yang ada di device kalian. Lalu kita klik ke tabel ke database yang kita tuju, itu database perpustakaan. Lalu setelah itu kita klik more. Lalu kita klik design. Nah, ini dia. Sini agak berantakan dikit, kita pindah-pindah dulu. Biar kalian juga mudah melihatnya guys. Duh, nggak bisa nih. Oh, oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita bandingkan dengan LRS yang sudah saya buat melalui Draw.io. Duh, nggak bisa dikecilin lagi guys. Nah, mungkin kita lihat gini aja ya. Nah, di sini kita lihat juga relasinya. Ya, kardinalitasnya.
Nah, seperti biasa ID petugas di sini terhubung dengan ID petugas di buku. Sama, petugas di ID petugas di petugas terhubung juga di buku. Lalu untuk di sini ID peminjam, ID anggota. Sorry guys. Di sini coba kita geser dulu. Nah, ID petugas terhubung ke ID petugas seperti yang di sini. ID petugas terhubung ke ID petugas. Ini kebalik, ini peminjaman di atas harusnya guys, biar nggak bingung. Kita ubah lagi. Nah, seperti ini baru. Biar kita sama-sama enak ya kan. Nah, ID petugas tuh terhubung ke ID petugas yang di bawah. Ini dia. Di sini juga ID petugas, kita tarik garis terhubung sama ID petugas yang di peminjaman. Lalu apalagi kita cek lagi. Nah, ID buku di pengembalian itu terhubung juga dengan ID buku di buku. ID buku di pengembalian terhubung dengan ID buku yang ada di buku. Nah, untuk menghubungkan antara tabel-tabel ini guys, tentunya membutuhkan foreign key, yang dimana foreign key-nya itu misalnya di pengembalian, foreign key itu ID buku. Nah, foreign key ini adalah primary key di suatu tabel. Nah, di tabel ini, jadi kita buat sini di buku, maka dia bisa terhubung gitu. Berikut juga selanjutnya sama juga seperti itu. Satu lagi lah kita cek ya biar sama. Di sini ada anggota, di tabel anggota ada ID anggota yang terhubung ke tabel peminjaman di ID anggota. Nah, ini dia ID anggota terhubung ke tabel peminjaman ID anggota. Nah, berarti ini sudah tersaling terhubung karena foreign key gitu. Oke, baik, mungkin kurang lebih segini aja penjelasan saya mengenai implementasi LRS ke database menggunakan XAMPP dan editornya itu menggunakan command prompt. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat yang udah menonton. See you in the next video.